Sebelum acara dimulai, kita yel-yel terlebih dahulu biar semakin semangat. Serius. Kalau saya bilang Baitul Quam, luhur budinya, dalam ilmunya, tangguh juangnya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Baitul Quam, luhur budinya, dalam ilmunya, tangguh juangnya. Beri tepuk tangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam majelis ilmu dan ukhuwah ilmu. Yang terhormat Ketua Yayasan Baitul Quam Bapak Haji Agus Prianta, yang kami hormati para pengurus Yayasan Baitul Quam, dan yang kami banggakan teman-teman yang insya Allah penuh semangat dan cita-cita yang mulia. Selamat datang kepada para santri dan tamu undangan Baitul Quam dalam acara Khitabul Qudum, sebuah momentum istimewa untuk menyambut langkah awal perjalanan kalian sebagai santri. Disinilah awal mula kalian akan saling mengenal, saling menguatkan, dan bersama meniti jalan menuju ilmu dan akhlak yang lebih baik. hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya Lutfiatul Yusria dan rekan saya Alia Rahma Anissa untuk membacakan rangkaian acara Khitabul Qudum pada malam hari ini. Acara akan kita lalui bersama sesuai susunan berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, tilawah Quran. Acara yang ketiga, Khitabul Qudum. Yang keempat, perform santri putra. Yang kelima, pengenalan Ustadz, Ustazah dan lingkungan Pondok Pesantren Baitul Quam. Yang keenam, penampilan oleh santri putri. Yang ketujuh, pemaparan program kerja pengabdian putra putri. Yang kedelapan, perform santri putri. Yang kesembilan, perform santri putra. Yang kesepuluh, doa bersama. Dan yang terakhir, penutup. Agar langkah awal ini diberkahi oleh Allah, mari kita Khitabul Qudum ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada lantunan yang lebih indah daripada kalamullah. Mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri putra Baitul Quam. Kepada saudara Rahmat Kurniawan, dipersilakan untuk menaiki panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأشبهتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran. Semoga lantunan tadi menjadi pembuka pintu keberkahan di malam ini. Amin. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Yayasan Baitul Qoam yang akan menyampaikan untuk santri baru. Kepada beliau, Trianta, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila dinil haqqi wa sirajan munira. Walhamdulillahil azizul ghafar, al malikul qahar, al mukawwirul laila 'alan nahar, tafsiratan lidawil qulubi wal absar wa tadhkiratan li ulil nuha wa dawil afkar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumid dawam, amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus Yayasan Baitul Qawam, baik itu penanggung jawab untuk masalah kepesantrenan, juga para penanggung jawab untuk SMP. Kemudian yang kami hormati juga di sini para asatid, para guru yang nanti akan ikut berjuang untuk menderaskan ilmu-ilmu yang dimilikinya kepada para santri dan kepada para murid, serta yang hadir sini selain para pengurus, para guru dan asatid, juga para pengabdian yang baru lulus kemarin, yang sudah mengikhlaskan, kalau dalam bahasa pondok itu mungkin mewakafkan dirinya ya, selama setahun syukur lebih ya, syukur lebih gitu ya, untuk mengasuh adik-adiknya sebagai upaya mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya. Juga di sini ada para santri, santriwan santriwati, baik yang lama maupun yang baru. Ini yang baru seingat saya ada 9 ditambah 6 ya, jadi ada 15, baik untuk yang SLTP maupun yang SLTA. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya dapat bertemu pada acara malam hari ini yang namanya juga baru diputuskan kemarin, yakni Khitabul Qudum. Jadi ini Ustadz Anwar Ihsani, Ustadz Jupri Wiyanto, dan di sini ada Mas Ahdan Fatki. Tahu kalau di Gontor namanya khutbatul ars. Jadi khutbah untuk pengenalan. Kalau di pondok saya Mas Anwar dan Ustadz Anwar dan Ustadz Jupri dulu namanya khutbah ta'aruf. Jadi kita membuat istilah lain, yakni khitabul qudum atau sapaan kedatangan ya, welcoming call. Jadi kita buat istilah sendiri biar ada ciri khas. Alhamdulillah, kalau biasanya kita cukup santri dan para pengabdian yang mensosialisasikan dan mengenalkan, paling kalau ditambah itu saya dan kemudian bidang kepengasuhan Mas Tarom dan Pak Wahono. Tapi kali ini kita buat semuanya agar hadir gitu ya, karena ini mengenalkan semuanya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh MC kita yang sangat energik tadi ya, katanya saya suruh memberi wejangan hangat gitu ya. Oke, masih ya, nanti kalau jadi baksonya keluar mungkin baru hangat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memulai untuk memperkenalkan. Ini adalah An-Nuqtatul Ibda, the beginning of journey ya. Ini jalanan kalian bersama Baitul Qawam ya, yang insya Allah seperti kelas yang sudah melalui dengan suka duka dan dapat, dan alhamdulillah bisa memetik pelajaran. Jadi kalau dulu tempatnya masih sederhana, ya pelajarannya adalah pelajaran untuk berjuang gigih dengan hidup apa adanya gitu ya. Kalau fasilitas makin bagus, bukan alasan untuk manja, tetapi alasan untuk meraih lebih tinggi lagi. Logikanya memang begitu, walaupun banyak yang terjadi sebaliknya. Semakin fasilitas bagus, anak itu terkadang semakin manja kalau itu salah settingnya. Tapi kalau betul settingnya, maka ketika dulu sarana nggak ada, itu bisa capaiannya anggap saja 7. Begitu sarana ada, capaian itu menjadi 8 atau 9. Karena komunikasi lebih mudah, transformasi lebih
transportasi lebih mudah. Jadi pertama-tama saya mengucapkan ahlan wa sahlan bikudumikum ila hadzal ma'had. Selamat datang kepada santri-santri yang baru ke pesantren Baitul Qawam ini. Alhamdulillah pada tahun ini kita resmi untuk memulai sebagai pesantren, karena itu berbagai tradisi yang ada sudah mulai kita biasakan, termasuk diawali dengan khitabul qudum ini ya, jadi sapaan untuk kedatangan. Perlu saya sampaikan kepada adik-adik yang baru bahwa kalau di Gontor itu setiap orang masuk pondok Gontor itu sudah ada tulisan besar, ke Gontor apa yang kau cari. Jadi artinya pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang bagus. Jadi ke Baitul Qawam juga apa yang kamu cari. Bukan karena ingin lari dari orang tua atau orang tua ingin melempar kalian gitu ya. Tetapi kalian itu harus sadar bahwa di sini ini adalah awal ya. Kalian diperkenalkan dengan berjuang. Perjuangan awal itu adalah thalabul ilmi sebagai jihad fisabilillah. Karena kalau belajar tanpa ada semangat jihad fisabilillah, seperti yang kita ketahui bersama, sekolahan itu tidak menjadi tempat untuk menempa, tetapi menjadi tempat yang rutin hanya datang dan bermain-main saja. Maka dari itu kalian itu di sini datang memang untuk berjuang. Salah satu bentuk jihadnya adalah thalabul ilmi. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kakak-kakak kelas kalian mengalami perjalanan penderitaan ini, kalau mau disebut penderitaan gitu ya. Jadi 4 tahun yang lalu di sini ini memang masih berupa lembah. Lembah itu terlalu bagus istilahnya ya. Ini adalah ledokan sawah yang kebun yang di sini itu banyak ular, banyak berbagai macam ya. Dan kemudian kakak-kakak kelas kamu juga masih banyak yang mengalami selama 1 tahun ya, 1 tahun. Mungkin hanya kurang beberapa hari tidur bergantian di bedeng di sini sambil ini dibangun. Karena apa? Karena alat-alat dan juga bahan bangunan itu harus kita jaga kalau malam, maka kemudian dijaga setiap malam di sini. Mungkin di antara teman-teman kalian, kakak kelas kalian juga merasakan. Tapi alhamdulillah sekarang ini Allah memberikan kemudahan, sudah menjadi tempat yang seperti ini. Maka dari itu ini harus kita syukuri. Bagaimana cara bersyukur? Cara bersyukur adalah dengan memanfaatkan semua yang ada itu untuk kebaikan, untuk pencapaian prestasi yang lebih tinggi. Walaupun fasilitas kalian itu masih seperti ini, tetapi cita-cita yang tinggi itu tetap harus ya. Jadi cita-cita itu harus punya. Jadi manusia dalam hidup ini lahir wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orientasi dan tujuannya sudah jelas. Maka kalian jangan menyia-nyiakan ya. Kedatangan kalian di tempat ini sudah nanti baru sebulan sekali boleh dijenguk. Aturannya kemarin sebagian sudah disampaikan. Kamu dilarang ini, dilarang itu, dilarang kirim pesan kepada lain jenis dan sebagainya. Patuhi. Tidak ada pencapaian, kata peribahasa bahasa Inggris, no gain without pain. Tidak ada pencapaian, tidak ada raihan tanpa susah payah. Saya pernah menceritakan bahwa banyak tokoh-tokoh di dunia yang pada awalnya itu orang-orang yang menderita. Tetapi banyak orang-orang yang rusak karena awalnya itu serba cukup dan serba mewah. Itu banyak sekali yang terjadi. Jadi kamu mau tanya siapa? Sejak Nabi Muhammad hidupnya seperti itu, Nabi Musa ya sebagai pelarian, semua para nabi-nabi besar rata-rata penuh dengan penderitaan. Bahkan para tokoh-tokoh besar di dunia kalau mau dilihat itu juga seperti itu. Karena itu sekali lagi kalian semuanya baik yang lama ya, kalian harus memiliki semangat yang terus-menerus. Kamu jangan sok lebay, sok merasa menderita, paling menderita. Lihat anak kecil naik motor, kamu merasa paling menderita. Jangan.
syukurilah kalau kamu itu bisa berjuang. Banggalah kalau kamu itu dengan sarana apa adanya tapi bisa hebat. Kalau sarananya bagus hebat itu wajar. Tapi kalau sarananya kamu apa adanya, sepeda gerak itu jelek, mungkin tidak ada lagi anak-anak di luar itu yang nyepeda seperti sepeda kalian. Yang itu hanya bantuan, yang sepeda-sepeda bekas. Tapi selalu saya katakan, tidak usah minder, tidak apa. Tidak usah minder. Saya sering mengatakan juga bahwa saya dulu juga kuliah sering memakai sepeda yang itu sudah jelek, hanya bermodal pilok saja agar warnanya itu menjadi bagus lagi. Dan saya selalu cerita di kampus maupun di perpustakaan daerah di Malioboro atau di mana, sepeda itu nggak pernah saya titipkan karena terlalu jelek untuk dicuri. Dan memang sampai akhir enggak. Walaupun saya sekarang pergi kemana-mana naik mobil Mercedes gitu ya, mau hujan, mau petir, mau masalah, kita nggak ada masalah sama sekali. Jadi, tapi artinya apa? Artinya semua itu harus dilalui seperti itu. Jadi, maka teman-teman juga nggak usah nggak usah risau dengan fasilitas yang apa adanya. Jadi syukuri saja, insya Allah insya Allah apa yang kalian lakukan. Ini Ustadz Anwar yang tadi naik mobil dan saya curiga kok iki sopo iki kok nganggo mobil aku urung tahu lho. Itu dulu jadi Ustadz di Al Ihsan juga pakai sepeda jelek. Kuliah ke dekat Gembira Loko saya tahu. Dia juga begitu. Jadi jangan kamu anggap semuanya itu serba enak. Artinya kalian harus gigih pokoknya. Kalian kalau pulang harus menunjukkan perbedaan sama orang tua. Bahkan nanti pulang setengah semester kalian harus menunjukkan bedanya. Jadi orang tua dibikin kaget. Dek, atau kan jarang bilang nak gitu ya. Dek gitu biasanya. Kalau ada adiknya kamu dibilang mas gitu ya. Dek atau mas, kamu kok sekarang nyuci sendiri? Kamu kok sekarang kalau makan piringnya juga kamu bersihkan? Orang tuh harus dibuat begitu, jangan kamu sama saja. Jangan bedanya kamu sekarang kalau makan kok banyak sekali. Kalau tahu mangan kok nang betul kawam. Ditunjukkan jangan hanya banyak makannya gitu ya. Tapi harus kamu tunjukkan bahwa kamu itu lebih mandiri. Kamu itu lebih mandiri gitu ya. Itu penting ya. Teman-teman ini jangan ragu untuk bercita-cita. Saya selalu bilang, kalau malu bercita-cita terlalu tinggi, jangan bilang ke temannya. Cita-cita itu disimpan, karena orang yang nggak tahu dunia cita-cita terkadang akan meremehkan cita-cita kamu. Loh, kamu itu siapa kok cita-citanya begitu? Nggak usah katakan. Cita-cita simpan dalam dirinya sendiri. Jadi ada buku Negeri Empat Menara, apa? Dar jenis? 5 menara. 5 menara itu dikarang oleh lulusan Gontor yang tersebar di berbagai negara. Yang dulu itu juga hanya khayalan ketika mereka di pondok. Dan buku itu menjadikan peminat pondok itu lebih banyak karena mereka tidak bisa membayangkan bahwa tahunnya pondok itu tidak mengajari visi yang jauh ke depan. Begitu buku itu daftar itu, orang berubah pikirannya. Oh bisa ya. Maka dari itu sekali lagi, kalian kalau ada yang terpaksa karena orang tuanya, ini yang paling jauh kan Faizul sama Aidil ya dari Lamongan ya, jauh-jauh udah dari Lamongan datang ke sini. Ya kalian Bismillah, Bismillah untuk melakukan bahasanya itu metamorfosa. Kamu berangkat jadi dari entrong gitu ya, tahu entrong ya. Berangkatnya kamu entrong, tapi pulang itu minimal kamu ya sudah seperti kupu-kupu gitu ya. Itu jadi sudah berubah. Maka saya dulu kalau di pondok juga bangga kalau lama nggak pulang itu bangga. Kan 2 minggu sekali boleh pulang ya, tanya Pak Jupri. Tapi saya itu lebih senang kalau lama nggak pulang. Kayaknya kalau sering pulang itu orang kan nggak lihat perubahannya ya. Walaupun berubah nggak kelihatan berubah, tapi kalau lama nggak pulang itu kelihatan berubahnya. Jadi maka dari itu kembali ke tadi, kalian ada di sini harus senantiasa niat untuk berjuang bersungguh-sungguh. Para ustadz yang meluangkan waktu untuk ngajari kalian itu sudah penuh pengorbanan. Jadi
artinya banyak pengalaman dari ustadz-ustadz yang ada itu nanti bisa ditularkan kepada kalian. Banyak teman-teman kalian, kakak kalian yang sudah lulus, walaupun dulu Baitul Qawam lebih minim dari ini, tapi ketika lulus banyak yang menyampaikan terima kasih. Di Baitul Qawam kami mendapat pelajaran, mendapat pengalaman yang itu tidak didapat. Jadi ini penting sekali gitu ya. Ini MC-nya pakai yel, kita paskan ya suasana pakai yel lagi ya. Ayo ingat kalau yang baru makan letakkan ini. Oh, ya. Baitul Qawam, luhur budinya, dalam ilmunya, anggur jualnya. Jadi ya. Itu yang pertama apa? Yang pertama itu luhur budinya. Al adab qoblal ilmu. Lebih penting adab dulu daripada ilmu. Indonesia ini kalau orang pintar sudah kebanyakan. Profesor sudah kebanyakan. Profesor, ya walaupun katanya masih kurang, tapi untuk ukurannya Indonesia itu sudah banyak sekali orang pintar. Tetapi keruwetan negara itu tidak kunjung selesai karena apa? Orang-orang yang menganjurkan dan berteori itu tidak menjalankan. Tidak menjalankan. Karena itu yang terpenting itu akhlaknya dulu. Akhlaknya dulu gitu ya. Kalian itu harus diutamakan. Kesopanan kalian, akhlak kalian gitu ya. Baru yang kedua ilmunya. Ilmunya itu juga harus dalam ya, mendalam. Jadi karena apa? Karena ilmu itu yang akan mengangkat derajat kalian. Saya memberi contoh ya. Kalau kamu itu jadi MC, jadi korek, jadi sambutan, jadi wakil keluarga, jadi ular-ular atau apapun juga. Kalau kamu belum datang, acara itu belum dimulai. Tapi kalau yang lain belum datang, ditinggal kok itu. Betul. Panitia itu semua telepon, mana yang nyegati di jalan sudah datang, belum pembicaranya. Tapi kalau yang hadir belum datang itu nggak begitu. Coba MC-nya belum datang, belum bisa mulai. Maka kalau jadi orang yang punya ilmu, ilmunya apa saja? Ilmu sound system ini tadi. Kalau yang ngeset belum bisa juga cara mulai. Maka orang punya ilmu itu mesti oleh Allah akan diangkat sebagaimana ayatnya yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, akan diangkat berderajat orang yang berilmu dan beriman. Jadi artinya dia akan menjadi orang yang ditunggu-tunggu. Ya entah MC, entah apalah gitu ya. Entah pertukangan, entah apa, pokoknya harus punya ilmu. Di sini juga alhamdulillah para pengurus itu saling melengkapi ya. Ada yang pintar sound system, ada yang pintar tulis menulis, ada yang pintar untuk memasak, ada yang pintar pertukangan, ada yang pintar untuk itu harus saling melengkapi. Tetapi masing-masing harus punya. Nah, kalian jumpakan bahwa kalian harus punya kelebihan bidang yang paling kalian merasa suka, yang baik-baik gitu ya, itu tekuni, bersungguh-sungguhlah. Pelajaran-pelajaran yang kayaknya biasa saja. Jadi saya perlu cerita, saya dulu di pondok, Pak Jupri ini kan, Ustadz Jupri ini ngajar mahfudhot ya. Mahfudhot itu artinya pelajaran yang di pondok itu sepertinya nggak begitu penting karena hanya kata mutiara. Tetapi itu setelah kita tua, kata mutiara itu sudah laku. Kalau kita ceramah itu pakai bahasa Arab dikit-dikit itu orang sudah mengeluarkan mahfudhot itu. Padahal mahfudhot di sana hanya untuk main-main. Mungkin di sana hanya ditempelkan dinding. Di sini sudah laku. Maka dari itu kamu jangan remehkan. Kamu pakai bahasa Arab dikit-dikit, gitu ya. Nah itu sudah. Ya orang yang nggak tahu terkadang kita bicara bahasa Arab saja itu amin-amin terus. Coba ada toh masjid yang sejak awal sampai akhir bahasa Arab itu khutbahnya itu yang nggak tahu itu amin. Jadi saya juga pernah itu ya takziah sholat jenazah yang imami orang Arab karena yang meninggal itu turunan Arab juga. Rupanya cara dia kalau habis sholat jenazah itu harus pakai kultum sebentar menjelaskan bahwa kita harus ambil iktibar, tapi pakai bahasa Arab. Saya nggak amin-amin karena saya tahu bahwa itu mengingatkan, tapi banyak orang yang langsung angkat tangan.
Padahal itu hanya menjelaskan ini sebuah musibah, kita harus mengambil iktibar. Begitu. Jadi umpamanya ya, ini umpamanya di sela-sela doa. Itu umpamanya kita berdoa, semoga kita diberikan kelulusan dalam bahasa Arab. Kemudian tiba-tiba kita bilang antum jami'an jamus gitu ya. Pak Jubirwan, artinya kalian semua kerbau gitu, dia amin gitu. Karena nggak tahu artinya, ngerkoso paling. Wong orang ngerti artinya itu. Maka dari itu penting ya, kalian belajar itu penting ya. Tentunya ya nggak akan mungkin lah orang berdoa kemudian ngunek-ngunek ke yang didoakan dan tetap amin amin gitu itu. Maka dari itu sekali lagi kalian semuanya untuk tetap bersemangat di Baitul Qawam, dan ini jazakumullah khairan katsiran kepada semua guru, semua ustadz, semua pengurus yang bersama-sama sampai hari ini senantiasa mengabdikan untuk fisabilillah dalam bentuk jihad bidang pendidikan ya. Ini tentu ini semuanya karena hanya saya saja yang ditunjuk ketua yang suruh bicara di sini, tapi sebenarnya ini adalah karena kita semuanya saling takaful, saling memikul ya, sehingga amal usaha ini bisa berjalan sampai seperti ini. Maka dari itu nanti saya selalu mengatakan patah tumbuh hilang berganti. Saya pun nanti akan digantikan dengan yang lain dan seterusnya, karena ini memang milik umat Islam yang harus kita pelihara bersama-sama, karena ini amanah banyak orang dari wakaf dan donasi-donasi yang diberikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga walaupun nanti dilanjutkan di kelas ya, ini pembekalan secara umum, semoga dan menyemangati terutama yang adik-adik serta kita itu agar tetap bersemangat. Maka kita harus menyemangati, karena menyemangati orang itu sebenarnya juga menyemangati diri sendiri juga. Maka dari itu dengan kita menyemangati anak didik kita pun akan terjaga semangatnya. Itu adalah seperti itu. Jadi dalam setiap perbuatan kebaikan sebenarnya kita mendoakan orang lain, tetapi diri kita itu terdorong menjadi baik juga. Ada kurangnya kami mohon maaf. Nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkuru syukran jazilan ala kalimati lati yulkiha al-Ustadz Haji Agus Trianta. Bisa bahasa Arab. Kemudian acara berikutnya adalah para santri Baitul Qawam. Kami persilakan untuk menaiki panggung. Ananda Faisal Korni Zaidan, Ahmad Zaid Zil, Muhammad Faldi Hamid, Tasbit Kolbi Aldain, Abdul Aziz Al-Faruq, Ridha Abdul Rahim, Khalafa Rusdan, Ilyas Maulana Yusuf, Rusdi Galih Pamungkas. Minumnya kurang? Ini masih ada. Oh ya, itu pasarnya. Ayo, monggo.
Oh ya Pak Awang anu ya. Khususan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baitul Qoam. Agar para santri dan para pengajar yang akan membimbing kita di Baitul Qoam, dimohon untuk Ustadz dan Ustazah, pengurus juga pengajar, ketika dipanggil namanya dimohon untuk berdiri. Setelah dipanggil dimohon dipersilakan duduk kembali. Bapak Dr. Andes Jaka Sutikna SPDMM, jabatan pengurus dan kepala sekolah. Sarjana Sarjana Agama, jabatan pengurus dan pendidikan Ismuba. Bapak Ahmad Latif Effendi, jabatan pengurus dan pendidikan Ismuba. Bapak Muhtarom, jabatan pengurus. Bapak Wahono Sugito, jabatan pengurus. Bapak Aris Eko Purwanto ST, jabatan pengurus dan guru bahasa Inggris. Bapak Jupri Wiyanto, jabatan pengurus. Bapak Arif Hartanto SE, jabatan pengurus. Bapak Haji Imam Suhadi, jabatan pengurus. Bapak Anwar Ihsani SE, jabatan pendidikan Ismuba. Bapak Bunyatan Guru Taekwondo. Ibu Dr. Haji Sustuti, jabatan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Bapak Davial Haq Samasta, jabatan guru matematika. Bapak Muhammad Rosid, sarjana pendidikan, guru pendidikan Pancasila. Bapak Yusuf Khairuddin, SPD, jabatan guru bahasa Indonesia dan fikih. Ibu Nur Cahya Wijayanti, sarjana pendidikan, jabatan guru bahasa Jawa. Demikian perkenalan untuk para pengajar. Insya Allah para guru kita bukan hanya mengajar, tapi juga menjadi orang tua kita yang harus kita hormati. Selanjutnya, acara yang kelima, penampilan pidato dari para santriwati Baitul Qoam kepada saudari Karunia, Khadijah, dan Alifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Baitul Qoam Bapak Haji Agus Trianta, yang kami hormati para pengurus dan pengajar serta teman-teman yang saya banggakan. We extend our respect to the foundation leader, the teacher, and all friends here. Ingkang dihormatan Ketua Yayasan Baitul Qoam Bapak Haji Agus Trianta, Bapak lan Ibu pengurus ingkang kula hormati, saha para rencang-rencang ingkang kula banggaken. Saking puji dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat iman, nikmat Islam, saha sehat wal afiat.
Mugi sholawat salam tansah kaparingaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini izinkan kami berdiri untuk menyampaikan pidato berjudul Membangun Masa Depan dengan Adab dan Ilmu. Distinguished audience, may Allah mercy be upon you. A person with good manners is a knowledgeable, but a knowledgeable person is not necessarily well mannered. Imam Malik rahimahumullah once advised a young man from the forest, learn manners before seeking knowledge. Orang beradab pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab. Imam Malik berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari. Kenapa para ulama mendahulukan mempelajari adab? Sebegitu pentingkah mempelajari adab baru kemudian ilmu. Misalnya, contoh dalam kehidupan nyata, banyak sekali kan para pejabat yang tinggi ilmunya tetapi mereka melakukan korupsi. Begitu juga kasus anak sekolah yang tidak sopan. Itulah mengapa adab diutamakan untuk belajar. Lalu apa sih adab itu? Adab punika tegesipun nglampahi sampun kawis ingkang dipun puji dening tiyang kathah. Kados pundi ugi perkawisipun para lan tingkah laku. Sawetawis para ulama paring pikanten bilih adab punika ngambaraken sifat-sifat akhlak ingkang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Akmalu al-mu'minina ahsanuhum khuluqan." Tegesipun wong mukmin sing paling sempurna imane yaiku sing paling bagus akhlake. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Boten kados pundi ingkang punika cepet dipundharakaken. Manungsa ingkang paling sae punika ingkang paling sae akhlake. Mila menawi kita pengen dados tiyang ingkang paling sae, wonten boten sanes yaiku kanthi dandani lan ngluhuraken akhlak kita piyambak. Malih kanca-kanca sami sanajan menuntut ilmu punika ugi gadah adab. Boten namung mugi kawruh kemawon. Jadi, apa saja adab kita saat menuntut ilmu? There is a manner in seeking knowledge. The first is sincere intention. Niat tulus amarga Allah Ta'ala, niat ikhlas untuk Allah, bukan tujuan dunia. Number 2, avoiding sins. Ojo nindakake maksiat, menghindari segala perbuatan yang buruk. Number 3, focus on beneficial knowledge. Fokus marang ilmu kang digunani. Fokus untuk dapat ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Number 4, consuming halal food. Larangan panganan halal lan becik. Berhati-hati dalam memilih makanan yang halal dan baik. Nantinya juga akan berpengaruh terhadap mudahnya menerima ilmu. And the last is respecting teacher. Menghormati lan ngajeni guru, menghormati dan patuh pada guru. Hadirin yang dirahmati Allah, menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim, bukan? Apalagi ilmu agama, dengan menjadi orang yang berilmu tidak dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk. Bahkan ilmu dapat menjadi sebab dimudahkannya masuk surga. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Hadirin sekalian, mari kita menjadi penuntut ilmu yang beradab, karena ilmu tanpa adab tak akan membawa manfaat. Ladies and gentlemen, let us become students of knowledge who are also well mannered, because knowledge without manners bring no benefit. That's a little that we are able to consider. Nyuwun pangapunten menawi wonten kathah kirang lan mlepat ing penyampaian kula, mugi sanajan kathah kawontenaning kirang sedaya ingkang kasampaikan saged maringi paedah tumrap kita sedaya. Jalan-jalan ke pasar mini. Dapat parfum sama boneka. Alifah Niakotik pamit undur diri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk para santri bertalenta Baitul Qom. Pak Muhtarom dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Qoam, luhur budinya, panggul jiwanya. Amin amin insyaallah. Saya keluarkan KPA-nya dulu. Kepada yang kami hormati pimpinan serta jajaran Yayasan Pendidikan Baitul Qoam, yang kami hormati dan yang kami muliakan, dan ustazah Pondok Pesantren beserta yang saya cintai, santriwan dan santriwati Yayasan Pendidikan Baitul Qoam. Untuk mempersingkat waktu, mohon maaf kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Pondok Pesantren Baitul Qoam. Yang pertama adalah sejarahnya dulu, bahwa panti asuhan ini atau Yayasan Pendidikan Baitul Qoam ini sebelum dahulu didirikan, yaitu berwujud Panti Asuhan Baitul Qoam yang berdiri pada Juli tahun 2009. Kemudian jajaran pengurus membentuk Yayasan Pendidikan yang insya Allah itu dibentuk pada Februari tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 para pengurus mengajukan izin untuk pendirian pondok pesantren, yang mana sampai saat ini masih dalam proses perizinan. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2025 ini secara resmi Yayasan Pendidikan Baitul Qoam membuka pondok pesantren sekaligus memulai pendidikan awal tingkat SMP yang insya Allah pembelajarannya akan dimulai di asrama baru ini. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, alhamdulillah pada tahun pertama ini untuk santriwan SMP yang putra itu ada 5 anak. Kemudian yang putri ada 4 anak. Jadi untuk tahun pertama tingkatan SMP yaitu 9 anak. Secara keseluruhan jumlah santriwan dan santriwati baik yang SMP maupun yang SMK sekaligus pengabdian pada tahun ini ada 52 anak asuh. Sebelumnya mohon maaf tadi kepada para ustazah yang belum tersebut oleh MC, yang pada hari ini tadi ada Mas Rosid 2, kemudian ada Iwiwit, Ustazah Tafis, kemudian ada Bu Emi, kemudian ada Ibu Ani, Ibu Lili, dan lain sebagainya yang Allah terlibat dalam proses pendidikan di Yayasan Pendidikan Baitul Qoam ini, baik panti asuhan, SMP maupun pondok pesantren. Semoga harusnya ini tadi ada api unggun yang mana filosofinya adalah walaupun mungkin dia kecil, berupaya menghangatkan di suasana yang malam dingin ini, sebagaimana kita mungkin minoritas di antara mayoritas yang mengupayakan dengan kepeduliannya untuk membentuk karakter dari penerus kita yang tangguh. Wale ini apa tadi? Baitul Qoam, luhur budinya, dalam ilmunya, tangguh juangnya. Amin insyaallah. Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman, kepada para tamu undangan yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan
ini menjadi awal yang baik sekaligus menjadi kelak akhir makin baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara berikutnya adalah pemaparan program kerja pengabdian. Kepada pengabdian putri, dipersilakan untuk memaparkan materi terlebih dahulu. Para pengurus, para pengajar, dan para tamu undangan yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan menjelaskan tentang program kerja dari Pengabdian Putri, tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ihda Alusnayaini. Saya Suci Stiani. Saya Mutia Tafika Azhara. Saya Habibti Nur Arifah. Di sini kita terbagi menjadi 3 kepengurusan dan 6 divisi. Untuk bagian kepengurusan, Habibti Nur Arifah sebagai ketua, Mutiah Taufika Azhara sebagai sekretaris, Suci Stiani sebagai bendahara. Sementara untuk bagian seksi keagamaan adalah Anissa Wafa Hanifah dan Wulandari, seksi keamanan Lutfiatul Yusriah, seksi kebersihan Hasna Hanifah dan Aisyah Mumtazah, seksi kesehatan Anissa Nuraini dan Alia Rahma Anissa, seksi pendidikan Ihda Alusnayaini dan Pengabdian Putra dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai perwakilan dari divisi akan menjelaskan tentang program kerja yang dilakukan atau direncanakan oleh divisi dari Pondok Putra. Di sini saya mewakili dari divisi kebersihan dan kesehatan anggota Muhammad Kafid, Muhammad Hanif, Ahmad Khalilullah. Yang pertama, meningkatkan ketertiban piket harian. Cara pencapaian menunjuk penanggung jawab kelompok untuk mengecek piket sehari-hari santri. Waktu pelaksanaan setiap hari bergilir. Yang kedua, mengkoordinir piket ekstra. Cara pencapaian menyusun dan mengkoordinir jadwal piket ekstra yang akan dilaksanakan setiap 1 pekan sekali. Waktu pelaksanaan 1 kali setiap sepekan. Yang ketiga, pemeriksaan santri yang sakit. Cara pencapaian Adalah penyalaan api unggun. Kepada panitia dipersilahkan. Ya demi keamanan mending ini kisik wae. Ampun apa biar rapat. Gue evaluasi ngarep bener. Oke.
Terima kasih kepada Bapak Joko atas penyalaan api unggunnya. Berikutnya adalah perform puisi berantai yang akan dibawakan oleh santri putri Baitul Qoam. Kepada saudari Nisa, Hasna dan Wafa dipersilakan untuk menaiki panggung. Berjualan sate, ini pekerjaan tiap-tiap hari aku menyiapkan. Obeng, aku harus memilikinya. Karena itu membantuku mengerjakan PR-ku. Sangatlah sulit rasanya, tetapi yang kumiliki membuatku berkeliling kompleks mencari peruntungan. Walaupun terkadang tidak ada orang yang mampir ke bengkelku, dijamin semuanya langsung berangkat ke sekolah, jauh tempatnya, sehingga aku harus menggunakan gerobak dorong. Aku gunakan itu sebagai tempat untuk menjual oli, bensin, ban dalam juga aku sediakan. Tidak luput pula buku-buku paket, bervariasi bentuknya. Ada yang besar, ada juga yang kecil. Ada pula yang seperti usus ayam. Banyak sekali orang menyukainya, sehingga aku mengolah itu dengan cara menyebar paku di jalanan. Banyak orang melakukannya semata-mata supaya orang banyak yang belajar matematika. Itu mapel yang aku suka, karena terdapat soal yang berdasarkan logika, sehingga aku ingin mengganti oli. Tidak bisa aku lakukan. Selain itu juga aku bisa berbahasa Inggris. Harus aku kuasai, karena aku ingin melanjutkan sekolahku di pasar ayam. Aku mencari dan membeli ayam-ayam yang akan kujadikan sebagai tambal ban. Itu yang sering orang lakukan di bengkelku. Ada pula yang cuma mengisi ujian nasional. Akhirnya datang juga. Aku sudah siap 100%. Saat kulihat soalnya, aku pun kaget karena banyak orang membeli saat sangat senang. Mungkin itu karena ayam yang kubeli berkualitas. Itu yang sering orang gunakan saat ini. Dor. Itulah jalannya. Belajar, bekerja, tak perlu malu dengan profesi apa, asal halal, itulah jalan mulia. Dalam dikontrol oleh oli dan mesin, tapi itu dunia yang aku jadi. Meski kami berbeda, tujuan kami tetap sama. Hidup lebih baik, bahagia, dan bermakna. Dengan gerobak dan bara api, aku menghidupi keluarga ini sepenuh hati. Dengan kuntipas dan kebaikan, aku bantu orang-orang untuk melanjutkan perjalanan. Kami adalah pelajar, pedagang, dan pemuda. Dengan semangat dan kerja keras, kami ikut membangun negeri. Karena Indonesia butuh kita semua, bukan satu, tapi bersama. Al-Mukhamal Qiyam wa Tahiru ilal Kamal Fastabiqul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waktu pertama kali ku mondok menjadi santri, rasa diri riang dan bahagia, hati tenang mendengar alunan lagu dan Quran, suaranya merdu indah sangat menyejukkan. Bangga jadi seorang santri, Baitul Qoam selalu di hati. Marilah para santri, niatkan dalam hati, mondok untuk mengaji, membina akhlak terpuji. Tinggalkan kenyamanan, tinggalkan yang tersayang, demi meraih keberkahan dan impian untuk masa depan. Harus menemani, kitab selalu ku kaji, sholawat hatiku, nasihatmu dan doa hai guruku. Bangga jadi seorang santri, Baitul Qoam selalu di hati. Marilah para santri, niatkan dalam hati, mondok untuk mengaji, membina akhlak terpuji. Tinggalkan kenyamanan, tinggalkan yang tersayang, meraih keberkahan dan impian untuk masa depan. Masa depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Wildan Fatur Rahman. Kepada saudara Wildan Fatur Rahman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biridolillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyid wa tarfa'una biha inda a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal khayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga momen hari ini menjadi langkah awal yang manis untuk perjalanan panjang kalian di pondok ini. Mari kita tutup dengan kalimat tahmid dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mewakili panitia dan seluruh pengurus pondok mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi para tamu undangan dan para santri. Maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, keren. Aku ingin